Para petani kita adalah para petani kultural, para petani tradisional yang hidup dalam alam apa adanya, bertaninya tidak memiliki sebuah rencana strategis berdasarkan angka-angka. Yang dia lakukan hanya melakukan sebuah pengelolaan dari areal yang terbatas, rata-rata di bawah 1 hektar, kemudian ditanam dalam setiap hari tanpa ada sebuah statistik tentang berapa keuangan yang disiapkan, tenaga sebagai bagian utama, ketekunan bagian utama, dan yang ketiga adalah kesabaran dari bagian utama. Pertama tenaga yang dia keluarkan tidak dihitung sebagai bagian dari produksi. Dia hanya mengisi hari karena ini harus dijalankan, sehingga dia tidak pernah menghitung jam berapa dia bangun dan jam berapa dia tidur. Jam berapa dibayar dari setiap pergerakannya, membabat, mencangkul, menanam, menyiangi, dan sejenisnya. Yang kedua adalah dia tidak punya rencana modal. Dia hanya menjalankan saja, dia menanam, kemudian nanti dia dengar pupuk lagi enggak ada, pupuk lagi ada, dia menggantungkan itu pun hanya berkerumun dalam warung kopi, jadi pembicaraan gerutu tidak pernah diinventarisasi, diorganisir menjadi sebuah kekuatan yang menekan negara untuk protes. Nah, kemudian yang ketiga, ketika hasilnya pun dia mendapat, kalau hasil panennya ya baik dia ngucapin alhamdulillah, kalau hasilnya pun jelek, kena hama, dihajar tikus, dia katakan nanti tahun depan berkah lagi. Gusti Allah tidak akan bisa nuker-nuker nasib orang. Dia tidak ngemplang bank, dia tidak ngemplang negara. Kemudian hidupnya penuh rasa syukur. Puluhan juta kelompok petani seperti inilah yang menjadi penopang negara, yang membuat kita survive seperti hari ini. Dia tidak melahirkan devisa bagi negara, betul. Tetapi grade ketersediaan pangan yang ada di Sabalang, di Tempayan, saya bilang Padaringan, yang ada di Goa, tempat penyimpanan padi, yang ada di leit-leit kecil, yang ada di lumbung-lumbung kecil itu membuat mereka menjadi bangsa yang mandiri. Tidak tergantung pada apa? Pada subsidi negara dan tidak tergantung juga pada bahan impor. Apa yang harus dilakukan negara terhadap ini? Merubah mindset berpikir petani kultural mereka menjadi pertanian kultural yang saya bilang orang Sunda berpegang teguh pada tatali paranti karuhut. Apa itu artinya? Dia harus dikembalikan kembali pada pertanian alam yang mengandalkan siklus peternakan, yang mengandalkan siklus perikanan, yang mengandalkan siklus perkebunan, yang mengandalkan siklus kehutanan menjadi siklus hidupnya. Karena di situ mereka saling tersubsidi. Mereka bertani padi tapi punya sapi sebagai bajak sawah. Mereka bertani padi tapi dia punya sumber bahan pupuk organik dari sapi, dari kerbau, dari ayam, dari domba, dari ikan yang di sungainya. Dari sistem pertanian alamiah ini mereka menjadi masyarakat sejahtera. Badannya sehat, anak-anaknya sekolah, jadi menteri, jadi dirjen, jadi direktur. Dari keberkahan itulah negeri ini lahir para pejabat kebijakan dari anak-anak petani kecil di pedesaan. Rubah kaum kultural dari pertanian urea, dari pertanian NPK, dari pertanian kimia menjadi pertanian organik. Ini cara revolusi yang harus kita lakukan kalau ingin merubah negara.
yang kemudian bergantung. Contohnya apa? Saya di Kalimantan Tengah, saya sedih. Masyarakat dikirimin mie instan, masyarakat dikirimin beras. Padahal mereka ada tinggal pada sebuah kawasan hutan yang subur. Adalah ini bukti bahwa kemiskinan terjadi, ketergantungan terjadi karena rusaknya habitat. Demi bangsa Indonesia, demi masa depan anak cucu kita, seluruh kewenangan itu tetap berada di tangan pemerintah pusat, di tangan Kementerian Lingkungan Hidup. Tidak lagi ada berceceran kewenangan-kewenangan atas nama otonomi yang melahirkan buruknya pengelolaan lingkungan dan kehutanan. Dan kemudian rumusannya dibuat baku, dipetakan di seluruh Indonesia, daerah mana yang tidak boleh lagi ada pelepasan kawasan, daerah mana yang masih boleh, mana harus segera di recovery, seperti itu. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini kan satu menteri. Dibuat sebuah desain tentang tata ruang di seluruh Indonesia ini, dipetakan dengan baik, sehingga nanti daerah itu tinggal menerjemahkan secara teknis, itu loh Pak. Tidak dibuat didasarkan pada keinginan orang per orang. Mudah-mudahan pemerintah CQ Kementerian Lingkungan Hidup bisa bersama-sama pada tahun ini membahas itu, dan mari kita bersama-sama meletakkan kerangka dasar untuk menyelamatkan sumber daya hayati bangsa Indonesia untuk kepentingan masa depan. Ini ya, pesan saya. Bu Endang ya, itu ya. Kita ini semua siap disumpah untuk tidak melakukan apapun, hanya satu kepentingannya adalah lingkungan hidup anak cucu kita. Terima kasih. Kita baru selesai rapat ngurusin pelindungan kawasan hutan dan lingkungan hidup. Mudah-mudahan ke depan kita bisa jagain lingkungan hidup dan hutan di seluruh Indonesia. Lingkungan aja aku jagain, apalagi kamu. Lampung. Ngelamun aja kenapa? Ya, Nggak laku jualannya? Nggak laku? laku ya sedikit lagi. Sedikit lagi. Ya. Oh, Ya. orang mana? Hah? Lembang, Lembang? Lembang itu Bandung. Orang Lembang dagang di sini? Ya, Jauh amat. jauh. Ya udah 15 hari di sini. 15 hari di sini. Ya, Bawa itunya dari Lembang. Lembang. Ini sudah matang dah. matang-matang. Matang udah. Dapat bawa berapa kilo? Ya ngambil 100 kilo. Ya, Sekintal. ya sekitar. Kilonya berapa? 50. 50.000. Ya. Jadi sekintal teh dapat 5 juta. Ya, Bapak udah dapat duit berapa 12 hari di sini? Pak. Udah dapat duit berapa? Kandungan, terus setor. Oh, ini modalnya modal orang lain. Ya, orang Bapak mah ngambil barang. Ya, 12 hari tinggalnya Bapak tidur di mana? tidur aja di situ di rumah. Di rumah siapa? Bikin Bapak Parji. Ikut. Oh, dia pedagang dari Lembang Dia Lembang. ke sini jualan ini
alpukat ya. Alpukat. Ya, Alpukatnya Bapak kebagian berapa per kilo? umpamanya kebagian tepas Rp1.200. 1.200 per kilo. Ngejualnya. Oh, Ngejualnya. katanya Kebagiannya. Kebagiannya gitu. Jadi kalau Bapak satu kintal dapat 500.000, Ya, 570.000 atau 575.000 iya, dapatnya dapatnya selama 12 hari. 12 hari. Berarti perharinya 50.000 lebih, 55.000. Iya, Potong makan berapa sehari? matang sehari 32.000. Jadi tinggal kebagian 18.000 Bapak sehari. Ya, Kebagiannya 18.000 sehari. Makanya kesini kamu tuh kamu mah cuma sehari kebagian 18.000 jualan alpukat. Kamu mah gaji gede, saya jadi supir. Oh, orang lain mah cuma ini manajer lebih gede lagi. Ini PT Malindo nih perusahaannya depan. Sopir 5 juta ya? Supir 5 juta tadi. Ya. Berapa sopir? Sopir 5 juta. 5 juta, mekanik 5 juta. Sopir 4,5. Supir 4,5. Ya, supir Buat 4,5. dia ini mah 18.000 sehari kebagiannya. Jadi dia untung 1.200. 1.200. Nah, dari 1.200 itu potong makan 32.000 sehari. Ini berapa kilo lagi punya Bapak? Ayo kilo, sok di kilo saya beli semuanya. ada 2 ya 3, Pak. Hah? Ada 2, ada 3. Ada 2 gimana? Oh, sekilonya ada 2, ada 3. Bapak ngejualnya di kilo nggak? Di kilo, Sok Pak. di kilo, sok beli. Biar Bapak bisa pulang ke Lembang. Iya, bisa buat. Sekarang kasihan. Ini tinggal segini lagi. Ya, segini lagi. Udah 12 hari. Ya, sudah 12 hari. Semuanya belinya. Ya. Sok jeung karungna we di Masih karungan. berkarir, Ya, Pak. ya, ya. Di karungan. Wah, oh. Coba mau di karungan, sok. Karungan. Karungan sok. Masukin. Ya, masukin. Ya, dan Sama. harga sama. Sama. Be, ya Be. Sama. Sama. Iya. Tidur di rumah orang ikut. Bapak dari tadi saya lihat begini aja, kenapa? Ya. Kenapa begini aja dari tadi? Mana nunutan? Ya. Dia nggak tidur yang malam nggak tidur. Malam kenapa nggak tidur? Ya. Di sini itu. Oh, Bapak nungguin di sini? Tidur di sini. Ya. Ini jualannya sampai pagi. Habis, Len. Ibu mau alpukat? Ini nih. Ambil. Sini. Kan ibu saya kan ada di sini. Ayah kene? Oh. Oh. Ada Pak Dedi, tenang aja. Ada Kang Dedi. Ya, ada Kang Dedi, tenang. Dari tadi ngelamun aja. Jadi Bapak teh jualan dari pagi sampai Sekarang, Pak. sampai pagi lagi. Iya, Tidurnya di sini. Iya. Ya Allah ya Robi. Ya, biasa berapa kilo? 25. 25. Dari pagi sampai pagi lagi tidurnya di sini. Di kilo dulu ntar. Timbang dulu. Nah, timbang dulu. Dari pagi sampai pagi lagi. 12. 15, Pak. Pak 25 kilo kuatnya masukin Ya, semuanya. 25 Iya kuatin. Ya, Masukin. Sok. Timbang semua nanti baru kasih mereka. Kasih. Ya. Iya, nanti dibagi. Baru Timbang dibagi. dulu. Ya. Jadi dari pagi sampai pagi lagi tidur di sini. Iya, di Nungguin sini, di Pak. sini pantesan Iya. nunutan. Yang dulu yang tidur, Pak. Ya sekarang Ini itu. kalau nggak laku lagi udah mulai rusak. Iya, kalau nggak laku habis. Udah hancur itu. Ini udah hancur tuh. Udah ini. Udah bagus ya, udah matang. Pak. Ya udah matang, Kematangan. kematangan. Asak teuing ai kematangan teh jang. Ya. Ya, Kematangan. Kematangan awewe ge ai mateng teuing mah. Tenang. Iya, sebentar. Perempuan juga kalau terlalu matang kan bahaya. Iya. Nanti meleteh. Ada timbang. Sini, siapa terkuat? Awas kurang. Dua, 24. Pak. Berapa? Dua. Berapa kilo? Boleh. Cek lagi, berapa kilo? Nah, Dua. nah, dua kali. Dua kali seberapa? Kali 50. Kali 50, jadi 1.400.000. Ya. 500. Ya, ya. Nah, pek tah.
Bagi atur. Bagi atur di plastiknya. Sok plastikan ke apa? Bagi 5 ewang. Yang dipotong ya Pak. Itu apa plastik namanya? Yang dipotong sudah Pak. Yang dipotong. Sok dibagi. Alpukat. Nah. 5. Genap sok sapinuhna we. Terus tambahan deui. Sapinuhna. Heeh. Di mobil ada siapa? Ya, makasih. Sama abisin kurang kene. Sok ketemu di potongan. Baik, ini kita jadi gubernur. Ya, jadi gubernur nanti. Bapak nuhun. Saya tampihan seur kene nih. Iya, Pak. Ya. Aya ya kene, ya loba kene saha nu ayang. Loba kene. Abdi nyuhun kan Pak. Sok. Rek sok lah. Ya. Matang. Itu matang, Pak. Dua aja matang. Sok nyanak, sok nyanak, sok. Iya, memang sudah Nyanak. Nah, Dua aja Pak Haji. nah. kasih apa? Alpukat. Nih alpukat abah nih, alpukat abah. Kasihan sehari semalam jualan nggak laku. Atur nuhun. Aya kene sok sadu priyoge kene ya. Seur kang manaon abdi mah. Ayeuna bisa balik ka Lembang atuh. Pulang. Pamajikan di Lembang. Lembang. Budak di Lembang. Lembang punya 3. Usaha dari ini aja, jualan alpukat. Ya. Jualannya di sini. Di sini ya. Ya, jualan alpukat ini berkah nih. Mampir di perusahaannya Om Manager. Ya. Jadi ketemu sama tukang alpukat. Iya. Kalau nggak mampir nggak ketemu sama tukang alpukat. Iya, sama-sama di sini aja. Iya. Jadi Bapak dapat berkah, saya mampir ke sini nanyain gaji karyawan. Ya. Saya ngecek karyawannya sesuai standar nggak. Ternyata upahnya rata-rata 4 juta ke atas, mekanik sama sopir. Ya. Bapak mah cuma dapat 18.000 sehari. Iya, Pak. Ongkos ke Lembang Ongkos 75. Jadi kebagian berapa bawa pulang ke Lembang uang? sedikit nah. Berapa? Ya, buat mama itu Oh. Masih punya ini anak yang masih kecil. kecil, Pak. Umur berapa? Anu 11, anu 2 kilo, anu 15. Yang masih sama Bapak yang umur berapa? Saya Heeh. 70 Bukan anak yang masih sama Bapak yang umur berapa? sama saya. Anak yang masih sama Bapak yang umur 11 tahun. Terus yang 3 tahun belum kawin. Ya, belum nikah. Terus satu lagi Satu lagi ya 14 tahun. 14 tahun anaknya masih kecil-kecil. Kecil. Masih ada yang 11 tahun. Ya, kecil, Pak. Aduh. Harus usaha. Ya. Oh, gitu, harus usaha. Iya. Ini anaknya. Jadi di rumah ada berapa orang Bapak teh? 4 orang. 4 orang Bapak. Ya. Anak umur 23 tahun. Ya. Umur 11. Ya. Umur satu lagi? Ya. Anu 5 anak. Yang satu lagi umur 11, umur berapa lagi? 23, satu lagi 16. 16. 16. Ya. Istri dengan istri satu. Satu istri mah 23. Hah? 23. 23. Bapak istrinya 23 tahun. Saya mah 70 tahun. Istrinya 23 tahun umurnya. Hebat sekali. Aduh si Bapak. Om berapa umurnya Om? Istrinya Om? 40. Istrinya 40 umurnya. 40. Ternyata si Bapak istrinya 23 tahun umurnya, pantesan punya anak 11 tahun. Bapak gimana ceritanya itu istrinya 23 tahun? Kawinnya kapan? Udah lama lah kita sama. Ada 5 tahun? Belum. Belum? 7 tahun. Ya, kan anaknya 11 tahun. Punya 3 anaknya. Anaknya umur 11 tahun berarti kawinnya sekitar 14. Berarti Bapak kawin sama istri, istrinya waktu umur 15 tahunan ya? Atau anak tiri yang 11 tahun mah? Iya. Oh, anak tiri. Iya. Enggak, istri Bapak kan umurnya 23 tahun. Anak Bapak umurnya 11 tahun, kawinnya kapan? Iya. Tapi saya Istri pertama, istri pertama. Ya, istri pertama. Yang 23 tahun istri kedua. Oh. Sekarang yang Apa pertama istri kelima? meninggal. Iya. Yang pertama meninggal. Enggak. Oh, yang pertama meninggal.
yang dari yang pertama masih punya anak umur 11 tahun, berarti masih muda istrinya. Bini Sekarang muda, kawin bini lagi muda, umurnya bini 25 muda. 3 tahun. Tahun muda. apa? Iya, pengen anak. Ya sampainya. Yuk, ambil. 23 tahun. Eleh aing euy. Eleh aing ku si Bapak. Sampai nunutan. Berarti pengen segera pulang nemuin Orang istri. dipoto Ya? depan. Bapak masih kuat? Hah? Ini sama lah, Pak. Hah? Kuat. Bapak masih hegek, istrinya 23 tahun. Masih, Pak. Masih kuat. Berapa minggu sekali Bapak itu bisa? Tiap minggu, Pak. Alhamdulillah. Leh Haji Mumu euy. Ya bayar ya heula ya. Bayar ya. Dong, itu ngelada, bro. Ambil. Berapa? Kan bayar kan, 1.100.000. Bukan, kan tadi berapa? 22 kilo. 22 kilo kali 5.000. 110.000 bukan 1.100.000. Berarti eta geus leuwih teuing. Udah berapa? Rezeki. Ya. Hah? Lebih lagi dikasih lebih. Nah. Balik. Pulang. Kasihan istrinya. 23 tahun. Weh, 23 tahun istrinya. Jangan beli jamu eta. Ampun, deh. Aki-aki ya kira balik. Ya, Pak ya. Cicing ngalah didinya, cicing. Nah, ini 23 tahun istrinya umur 70 tahun. Ya namanya juga jodoh.